Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Pembahasan kita pada siang hari ini tentang bayanu ba'di asnafil mughtardin. Jadi penjelasan mengenai sebagian kelompok atau golongan yang al-mughtardin, yaitu yang tertipu, ya, yang kena tipu daya. Ini pembahasan masih kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang kemarin pekan lalu adalah tentang tercelanya, ya, namanya al-gurur, ya, artinya kita tertipu daya oleh gemerlapnya pengaruh duniawi yang kemudian membuat kita lalai terhadap agama, lalai terhadap ibadah, lalai pada mengingat Allah. Itu namanya kita tertipu, karena dunia ini sifatnya sementara dalam agama, apalagi menghadap kehadirat Allah itulah tujuan pokok. Nah, siapa saja yang bisa termasuk dalam kelompok al-gurur, yang terpudaya, yang tertipu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa. Ya, pertama, faminhum firqatun ahkamu al-uluma sya'iyata wal aqilah wal aqliyah. Jadi ada satu kelompok yang hanya sibuk mendalami ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu rasional. Wa ahmalu tafaqqudal jawarih wa hifdzaha 'anil ma'asi. Ya. Jadi wa ghatarru bi 'ilmihim. Jadi kelompok ini hanya sibuk, ya, mendalami, menguasai tentang ilmu-ilmu syar'i. Maksudnya ilmu syar'i ini ya ilmu-ilmu tentang di dalam agama ini, tapi hanya sebatas yang secara lahiriahnya, karena ilmu syariat ini ya yang kita pakai dalam beribadah yang secara lahiriah, termasuk al-aqliyah, yaitu ilmu-ilmu yang rasional. Tapi ini mengabaikan tentang hal-hal apa yang membuat kita bisa berdosa. Jadi mengabaikan tentang bagaimana menjaga diri kita dari kemaksiatan. Nah, jadi hanya semata-mata sibuk mengurusi tentang hukum-hukum syariah. Kalau ini lakukan dapat pahala, kalau ini kita sudah tidak berdosa karena sudah melakukannya. Tetapi hal-hal yang kemudian kita bisa berdosa, apalagi tidak mampu menjaga hati dan pikiran untuk berbuat dosa, akhirnya termasuk kategori juga tertipu oleh ilmunya sendiri karena dia hanya sibuk. Apalagi wazannu annahum indallah bimakanin la yu'adzabu. Ya, dia mengira bahwa dengan ilmu-ilmu yang dia miliki itu, ya, di sisi Allah nanti akan mendapatkan tempat yang sangat bagus, terhormat, ya, tetap, dan dia tidak akan mendapat siksaan dari Allah. Ini kan bahaya. Jadi sudah meyakini, padahal ilmu yang seharusnya itu adalah ilmu yang membuat dia akan jauh dari dosa dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, walau nazaru bainal basirati la'alimu annal ilma innama yuradu lima'rifatil halali wal haram. Nah, jadi andai kata orang yang mendalami ilmu seperti ini betul-betul menggunakan al-basirah, basirah itu artinya mata hati. Ya, bukan hanya sekedar mata lahiriah dengan pemikiran semata, tapi kalau mata hatinya betul-betul dipakai untuk membaca agama ini, maka la'alimu akan mereka pasti tahu bahwa ilmu yang
Allah ajarkan kepada kita hakikatnya adalah untuk bisa kita tahu mana yang halal, mana haram. Jadi dengan mengetahui halal, inilah yang kita lakukan. Dengan mengetahui yang haram, kita hindari. Itu namanya terjauh dari dosa. Begitu juga wa ma'rifati akhlaqin nafsi al-mazmuma wal mahmuda wa kaifiyati ilajiha wal firari minha. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang didapat itu juga menyebabkan dia bisa mengetahui mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela, sehingga dia bisa menghindari. Ini loh yang harus diaktualisasikan, ini loh yang harus dipraktikkan. Lalu kalau akhlak tercela, baik dalam bentuk tutur kata, apalagi tutur kata yang menyakiti orang, ya ada ujaran kebencian, itu jangan. Karena itu akhlak, walaupun ilmunya banyak, ini yang dimaksud. Jadi kan terkadang begitu tuh. Kalau dari segi ilmu dia kuasai dalil, hafal ayat, hafal hadis, pokoknya kalau ditanya masalah hukum beres. Tetapi terkadang tidak bisa mengontrol dirinya yang membuat orang lain tersakiti. Nah, itu namanya akhlak tercela. Nah, ini termasuk orang yang tertipu. Jadi sibuk dirinya menganggap lain, ngata-ngatai orang dungu, orang bodoh, orang tidak waras. Itu padahal salah satu ukurannya orang melihat waras itu adalah ketika mampu hatinya mengontrol lidahnya untuk tidak mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang jelek. Itu namanya orang waras. Jadi kalau orang yang justru tidak bisa mengontrol lidahnya, sembarang dia ucapkan, nah itu namanya tidak waras. Nah, jadi inilah termasuk kelompok yang golongan yang tertipu, yang al-gurur. Nah itu. Jadi bahkan wa kullu ilmi yuradu al-amalu fala qimata lahu dunal amal. Jadi apalagi begitu juga setiap ilmu pada hakikatnya yang dikehendaki dalam agama ini kan harus diamalkan. Maka tidak ada nilai suatu ilmu yang kemudian tidak diamalkan. Jadi sibuk hanya ngurusi lahiriahnya, tapi di dalamnya itu telah terabaikan. Nah, ini yang dimaksud. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini mengutip ayat, ya, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari ya yahmilu asfara. Jadi di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Jum'ah ayat 5 ya ada perumpamaan orang-orang yang diberi beban membawa kitab Taurat ini pada zaman dulu ya. Tsumma lam yahmiluha, dia tidak mampu membawanya. Kamasalil himari, seperti dia seekor himar. Himar ini semacam apa ya? Binatang yang kecil dari kuda, ya, keledai. Ya, ini biasa dipakai. Disebutkan karena orang-orang Arab dulu ketika menyebut himar itu langsung ya ini dimaksud. Nah, dia hanya membawa satu kitab yang begitu sangat tebal, isinya banyak, tapi tidak mengerti apa isinya. Jadi dia hanya capek, diberikan beban, sibuk dengan membawa, tetapi dia tidak mengerti apa isinya. Nah, itu perumpamaan orang yang hanya sibuk mempelajari ilmu-ilmu lahiriahnya, tapi tidak bisa melalui mengabaikan ilmu-ilmu hakikatnya. Nah, begitu juga. Ini ayat sering kita dengar ya, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama, bahwa hanya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama itu artinya orang yang punya banyak ilmu, baik ilmu lahiriah maupun ilmu batinnya. Dengan ilmunya itulah dia mengantarkan dirinya yang bersangkutan untuk semakin takut kepada Allah, ya, takut untuk melanggar apa yang dilarang dan takut untuk tidak mengamalkan apa yang diperintahkan. Itu namanya ulama. Jadi ilmu yang dipelajari itu kembali kepada hakikatnya ini untuk mendorong dia untuk semakin mendekat kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajari guru-guru kita itu adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' nafqahu bihi awamiraka wa nawahika. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat saya bisa tahu ini perintahmu yang aku bisa jalankan dan ini laranganmu yang bisa saya hindari. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu.
Yang kedua, wa firqatun ukhra, kelompok yang kedua adalah ahkamul ilma wal amala, bahwa zabu ala ta'ati az-zahirah wa taraku al-ma'asiyah illa ini annahum lam yatafaqqadu qulubahum ya liyamhu anha as-sifat al-damimah minal kibri wal hasadi wardiya wa talbil ala wa iradatis su'i ya lil aqrani wan nuzara. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendalami ilmu ya, dan sekaligus mampu mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu itu. Fawazabu, bahkan dia rutin menjalankan amal-amalnya itu, ketaatannya secara zahiriah, dan mampu meninggalkan al-ma'asi, kemaksiatan. Nah, kecuali hanya saja dia tidak mampu mengontrol hatinya ya untuk melakukan sifat-sifat yang jelek, seperti dalam hatinya masih ada rasa takabur, dalam hatinya masih ada rasa sombong, dalam hatinya masih ada hasad dengki, dalam hatinya masih ada ria, dalam hatinya masih ingin dipuji, ingin disanjung, dianggap orang tinggi, dalam hatinya ada keinginan agar orang-orang yang sebaya dengannya itu dia mendapatkan musibah. Jadi dia tidak senang kalau ada temannya, orangnya yang lebih dipuji oleh orang lain. Dia tidak mau melihat orang lain itu sukses. Jadi tidak mau mengakui kebaikan orang lain. Jadi yang dianggap sukses, orang hebat cuma dirinya. Ini penyakit hati. Padahal dia sudah berilmu dan sudah beramal, ibadahnya bagus, badannya rajin, tapi itu hanya secara lahiriah. Tapi penyakit-penyakit itu masih bercokol. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Ini masih masuk dalam kategori orang yang tertipu, ya, tertipu dengan ilmu, tertipu dengan amalnya, tapi lupa bahwa di hatinya itulah yang sebenarnya menjadi patokan. Nah, di dalam kitab ini, ini kata Imam Al-Ghazali, ya termasuk atal bersyurah. Dia jadi minta selalu ingin populer, ya, populer. Fahaulai zayyanu zawahirahum wa ahmalu bawatinahum. Jadi mereka ini hanya sibuk menghiasi polesan-polesan lahirianya semata, wa ahmalu bawatinahum, tapi mengabaikan, menyia-nyiakan itu secara batinnya, menyanyiakan dalam hatinya. Jadi hanya sibuk secara lahiriah itu. Padahal di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikutip Al-Ghazali, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada suwari itu artinya tampilan-tampilan lahiriah, ya, gambar, artinya apa yang ada. Orang tidak melihat tentang bagaimana bentuk-bentuk kalian, wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat sampai seberapa banyak harta yang kau miliki. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu hanya memandang kepada hati kalian. Jadi kalau wa a'malikum, dan amal kalian, jadi ada amal, ada ibadah, tapi dalam hati kita masih ada dendam, itu yang menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah. Karena itu yang menjadi komunikasinya adalah kepada Allah. Jadi ini masuk kategori masih tertipu, ya, karena masih orang-orang dugi. Karena tadi itu penyakit hatinya masih melengket. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali setelah menjelaskan hadis ini, maka beliau mengatakan bahwa ya ini sebabnya karena fata'ahadu al-amal wala wa ma ta'ahadu al-qulub. Jadi hanya sibuk, ya, mendalami tentang amalia secara zahiriahnya, tapi dia tidak sibuk mendalami bagaimana hatinya ini bisa betul-betul dirawat dan dijaga dengan baik. Padahal wal qalbu wal aslu. Sebagai seorang manusia yang baik dan benar dalam agama ini, hati itulah menempati posisi yang strategis dan menjadi penentu. Itulah asalnya. Ya, la yanju illa man atallaha biqalbin salim.
bahwa manusia itu tidak akan bisa mendapatkan suatu kesuksesan, dia akan bebas dari segalanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim maksudnya hati yang bersih, hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada rasa kebencian, tidak ada penyakit-penyakit ria, tidak ada apalagi tadi itu kata-kata yang tidak mau melihat temannya lebih hebat daripada dia. Jadi intinya kalau yang kemarin kan udah jelaskan tawadu. Tawadu itulah yang harusnya mengisi hati kita. Bahkan di dalam kitab ini katakan wa misalu haulai, perumpamaan orang-orang seperti ini adalah ya seperti ya kubur al-mauta, zahiruha muzayyanun wa batinuha jifatun. Jadi seperti kuburan orang-orang yang meninggal itu. Lahiriannya kau lihat, kalau lihat pekuburan di atasnya kan banyak kuburan ya, tapi tidak semua sih. Cuma Al-Ghazali aja mengibaratkan ini bahwa ada pekuburan di atasnya itu bagus, daripada di dalamnya itu sebenarnya udah bangkai. Tidak ada. Jadi itu perumpamaan. Jadi ini kacamata lahiriannya. Jadi dalam beragama ini kacamata zahir dan kacamata batin dua-duanya harus dipakai, yaitu hati. Nah yang ketiga, wa firqatun iktasaru ala ilmil fasli fil hukumat wal khusumat wa tafasil al muamalat ad dunyawiyah al jariyah bainal khalqi li masalil ibad. Ya wa khassasu isma al fiqh biha. Ya. Jadi ada juga satu kelompok yang hanya mengkhususkan pada ilmu-ilmu tertentu. Ya misalnya katakanlah hukum-hukum perundangan atau hukum-hukum yang dipakai untuk biasa berinteraksi dengan dalam kehidupan interaksi sosial kemanusiaan, dan ilmu yang dipakai ini pada prinsipnya adalah untuk limasalil ibad, untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi katakanlah misalnya wa khassasu ismal fiqh. Kalau dicontohkan di sini satu kelompok yang mengkhususkan diri untuk spesifikasinya pada bidang ilmu tertentu, katakanlah ilmu fikih misalnya. Nah, tetapi orang-orang yang seperti ini dia sibuk mendalami sampai disebut sebagai spesialis bidang ini, tetapi lagi-lagi ya dia masih belum mampu menjaga lidahnya. Wa rubbama dayya'u ma'adzalika amalu zahira wal batina falam yatafakkadu al jawarih kal lisan anil ghibah wala batna anil haram. Tetapi jadi hanya sibuk tentang urusan zahir ya, tapi dia tidak mampu menjaga anggota tubuhnya ini ya dari jeratan-jeratan dosa, termasuklah lidah. Kalau sini sebutkan lidah dari ghibah, termasuk dari hal-hal yang batin dalam diri kita ini, dari hal-hal yang haram. Ya sama dengan tadi, hampir sama sih pada prinsipnya. Kalau tadi kan hanya spesial, kalau tadi ini ilmu-ilmu yang banyak tapi tidak mampu. Walam yahrusu qulubahum anil kibri ya. Jadi dia tidak bisa menjaga hatinya dari sifat-sifat sombong, dengki, ria, dan semua hal-hal yang bisa merusak. Ini mereka juga maghrur. Jadi termasuk orang yang tertipu. Baik tertipu karena ilmunya, juga tertipu karena amalnya yang mendorong dia untuk tidak bisa menjaga hatinya. Dia semata-mata terpaku, terjebak hanya persoalan-persoalan lahiriah. Nah, ini. Jadi memang Imam Al-Ghazali ini Hujatul Islam ya, karena mempersatukan antara syariat dan hakikat. Nah, ini yang dibahas ini adalah mengajari kita agar supaya jangan terjebaknya sibuk dengan zahiriyah. Tapi jangan juga dengan dapat info-info seperti ini lalu kemudian wah kalau begitu ya kita hanya ilmuwan aja, ilmu ma'rifah. Enggak juga, karena ini dua-duanya harus berjalan. Jadi penyempurnaan. Nah, yang ketiga wa firqatun istaghalu bil wa'di wat tadhkir wa takallum bi akhlaqin nafsi wa zuhdi wal ikhlas wa hum magruna yazunnuna bi anfusi annahum idza takallam bi hadhihi sifat wa da'ul khalqa ilaiha faqad saru musifiyin ya. Jadi ada juga orang yang hanya sibuk dalam wa'az artinya memberikan nasihat, hanya sibuk ceramah ya, wa tadhkir memberikan peringatan kepada orang lain, sibuk dalam berdiskusi, bermusyawarah, seminar dan segalanya,
dalam hal menjaga jiwa kita ini supaya berakhlak yang baik. Ya, termasuk zuhud. Ya, bicara zuhud, artinya zuhud ini bagian dari praktek-praktek kesufian, menghindari keramaian duniawi demi untuk mendapatkan ketenangan. Bicara tentang ikhlas. Nah, tapi ini masih masuk kategori kelompok orang yang tertipu apabila yazunnuna bi anfusihim annahum, ya, kalau dengan pekerjaan profesi yang dia lakukan dalam memberikan ceramah kemana-mana, tabligh akbar dan seterusnya, tetapi dia merasa menganggap dirinya ini apa yang dia ungkapkan itu sampai mengajak orang yang begitu sangat banyak, dia menganggap dirinya seperti orang sufi. Ya, ini hati-hati karena nanti apa yang muncul as-sum'ah. Jadi muncul rasa puji-pujian itu yang menjadi ukuran bagi dirinya. Ini yang bahaya. Jadi ini bahaya juga. Jadi memang larinya semua ke hati yang menjadi penentu ini. Karena orang kalau sudah, ya mohon maaf lah ya, karena sekarang kan di dunia medsos. Jadi dengan semakin banyaknya, hati-hati juga. Orang banyak pujian itu juga banyak tantangannya. Karena kalau tidak mampu menjaga itu, sehingga dia merasa hebat dengan pujian begitu banyak pengikut dan seterusnya, ini muncul rasa-rasa seperti ini. Ini masih masuk kategori ini, termasuk orang yang tertipu, ya. Apalagi hanya sibuk dengan urusan pujian-pujian orang, dia mengumpulkan fasilitas-fasilitas duniawi, tetapi itu yang membuat dia tidak terkontrol. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, wa firqatun minhum, ya, qana'u, ya, bihibdi kalami az-zuhad wa Jadi ada juga kelompok, ini udah makin ke sana, ini adalah orang yang sudah merasa puas. Jadi dia merasa, jadi kalau tadi ini kan masih orang sibuk belajar, mengajar, sibuk ceramah kemana dan seterusnya. Tapi ini dia merasa puas dengan bisa menjaga, ya, kalamnya seperti orang-orang zuhud. Zuhud itu artinya yang tadi itu orang yang menghindarkan dari keramaian, dia hanya sibuk bagaimana dia bisa kontemplasinya berhubungan kepada Allah dalam kondisi jiwa, pikiran sama sekali tenang. Nah, kalau orang yang terjebak dengan ibadah seperti ini lalu kemudian merasa cukup dengan itu, dia sudah, pokoknya dia sudah bisa terbebas dari ini, ya. Lalu kemudian itu yang membuat dia merasa lebih daripada yang lain. Nah, ini kullum minhum yazunnu annahu idza hafidha kalam az-zuhad faqad aflaha. Ya, wanala al-qarda wa saru maghfura. Ya. Jadi ini masih karena masih ada dalam hatinya. Jadi masih ada dalam hatinya bahwa dengan ilmu inilah yang kemudian bisa menjadi lebih dibandingkan daripada ibadah yang lain. Jadi keikhlasannya agak terganggu. Jadi ada kalimat yang kemudian mengantarkan dia untuk bisa tidak mampu menjaga hatinya itu. Jadi ini beda-beda sedikit. Ya, jadi semuanya ini larinya ke hati yang tidak terjaga, yang kemudian muncul rasa-rasa bahwa dia merasa dirinya terjamin karena dia sudah sampai pada tingkatan tertentu. Nah, ini hati-hati. Kalau kan sekarang ini kita di Indonesia secara umum dan Pontianak pada khususnya kan banyak kelompok-kelompok, apalagi banyak kajian-kajian instan, ya, dengan berbagai macam nama. Hati-hati masuk kelompok itu. Kalau apalagi sampai dijamin, pokoknya kalau masuk kelompok ini, itu udah pasti masuk surga itu. Hati-hati begitu. Hati-hati. Ya, kita belajar, tapi ya yang penting kita bisa menjaga ilmu syariah dan ilmu batiniah, terutama di hati bisa terjaga. Nah, ada yang terakhir. Wa firqatun istaghalu bi ilmin nahwi wal lughah wasy'ari. Ya, wa gharibil lughah. Nah, ada kelompok yang hanya sibuk, mohon maaf ya, ini sibuk hanya urusan-urusan ilmu nahwu dan bahasa. Ya, karena jadi hanya, kalau tadi ini kan ilmu-ilmu tertentu. Ini sebenarnya tidak jauh beda. Nah, jadi hanya sibuk ngurusi ilmu-ilmu nahwu. Ya, kalau kita di pondok pesantren ilmu nahwu dan sharaf itu memang kata kunci karena tangga awal. Orang tidak bisa membaca kitab seperti ini, kitab kuning, yang di dalamnya banyak rahasia ulama-ulama yang mewariskan ulama-ulama terdahulu melalui kitab kuning. Nah, bagaimana bisa membaca kitab kuning
kitab klasik seperti ini, nah itu tangganya adalah ilmu-ilmu nahwu. Tapi jangan berhenti merasa dengan ilmu nahwu itu hanya semata-mata kajian ilmu nahwu dan bahasa. Nah, ini termasuk kalau zaman dulu kan ilmu syair. Karena syair itu di dalamnya ada pesan-pesan. Itu yang sibuk. Termasuk sibuk mengurusi tentang ilmu-ilmu yang sifatnya zahir. Nah, nanti ada di sini juga tentang ilmu tajwid. Ya. Dia hanya sibuk itu, tetapi waqtarru zamu annahum qad ghufirallahu. Mereka merasa dengan mempelajari ilmu itu maka dia sudah diampuni oleh dosa-dosanya, dan dia sudah masuk kategori seperti seorang ulama yang kemudian bisa berfatwa, bisa dengan segalanya. Ini hati-hati karena membuat hati itu kemudian ternodai dengan adanya keinginan seperti itu. Bahkan di sini Al-Ghazali memberikan juga contoh, termasuk wal amalu biha kam daya umurahu, seperti orang yang menghabiskan umurnya dalam pitasi makharijil huruf. Jadi hanya sibuk, hampir umurnya habis dipakai hanya untuk mempelajari bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan huruf yang betul-betul makhrajnya. Jadi sibuk belajar ilmu tajwid supaya bacaannya sangat pasti, sangat bagus, tapi dia lupa apa isi dari Al-Quran yang dia baca. Jadi hanya sibuk mengurusi hurufnya Al-Quran, sibuk mengurusi pembacaan-bacaan tajwidnya Al-Quran, padahal bacaan huruf-huruf itu adalah adawat, artinya hanya semacam alat. Falubu ya huwa al-aslu. Padahal sebenarnya tujuan dari isinya Al-Quran itu menjadi pokok. Ya, jadi kita belajar tajwid, belajar makhraj, tapi jangan berhenti sampai di situ. Padahal isinya kita abaikan. Nah, itu tidak boleh. Karena itu termasuk kelompok yang golongan yang tertipu. Jadi jangan sampai umur kita habis ngurusi ilmu-ilmu seperti itu, lalu mengabaikan isi dari Al-Quran yang kita baca. Jadi intinya gini, karena ilmu ini juga penting, jangan sampai kita abaikan. Wah, kalau gitu nggak usah lagi belajar tajwid, itu jangan. Ya, sama juga mohon maaf karena ini kaitannya ilmu-ilmu penyakit hati. Nah, misalnya sibuk belajar itu, kenapa? Supaya bisa ikut musabaqah, bisa MTQ, bisa nanti juara dapat piala dan seterusnya. Itu hanya bagian-bagian motivasi untuk bisa mendapatkan, silakan. Tapi jangan lupa hakikatnya, bahwa ayat yang kita baca itulah yang mendorong kita bisa mengamalkan dengan baik. Makanya belajar Al-Quran tidak cukup hanya menghafal tajwidnya, bacanya fasih, tapi usahakan mengerti isinya melalui terjemahan sampai pada pemahaman isinya melalui tafsir asbabun nuzulnya. Nah, paling pokok kita bisa mengamalkan apa yang isi dari apa yang kita baca itu. Jadi dua-duanya. Nah, jadi saya kira inilah 6 yang digambarkan Imam Al-Ghazali sebagai kelompok yang masuk kategori golongan yang akan tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan kesibukannya, tapi lupa yang hakikatnya di dalam. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Al-Ghazali sini memberikan resep, ada 3. Pertama, ya kata beliau, fa'lam annahu yanju minhu bisalasati umur. Kalau kita mau selamat dari tipu daya seperti ini, paling tidak ada 3 hal. Pertama bil akli, yang kedua wal ilmi, yang ketiga bil ma'rifah. Jadi akal, ilmu dan ma'rifah. Apa dimaksud dengan akal? Yang dimaksud dengan akal ini, karena akal ini adalah al-fitratu al-gariziyah. Itu akal adalah pemberian, ya, watak yang Allah berikan secara gratis dari kita, itu harus difungsikan dengan berpikir lebih jernih, lebih bagus, supaya bisa mendalami apa yang kita pelajari itu. Tapi yang paling penting dalam kitab ini katakan adalah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan yang lebih mendalam tentang hakikat. Jadi bi'ayya arifah nafsahu, kita mengerti diri kita, warabbahu, mengerti tentang Allah, mengerti tentang hakikat dunia, mengerti tentang hakikat akhirat. Itu namanya ma'rifah. Dengan mema'rifah terhadap posisi kita sebagai hamba, posisi kita di dunia ini, posisi kita akhirat, dan posisi Allah yang hakikat. Inilah yang mendorong kita untuk bisa menjaga hati. Karena yang membuat kita ma'rifahnya kepada Allah sangat lancar dan bagus, karena itu tadi penyakit-penyakit hati dalam diri kita ini itulah dibuang. Kalau yang terakhir itu ilmu.
ilmu yang dimaksud ini termasuk ilmu-ilmu syariah, itu juga penting ya, mengetahui, karena itulah membuat kita bisa beribadah, bisa berdoa, bisa berzikir dan mengetahui halal haram. Jadi tiga-tiganya penting, tapi disinergikan, artinya ya semuanya dipakai dalam waktu yang bersama. Jangan sampai ada yang melebihi daripada yang lain, terutama yang menjadi persoalan inti di sini adalah menjaga hati terabaikan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bermunajat, dan itu menjadi kata kunci juga. Selain ikhtiar seperti ini, ya hakikatnya adalah doa, karena yang menggerakkan hati kita bisa lebih hati-hati adalah Allah sebagai pemilik dari segalanya. Saya kira itu. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.